Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jawab salam namung tiga. Ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, jadi 13 setengah malih ya, biar dapat sunahnya. Nanti yang jawab salamnya keras, tak doakan rezekinya lancar, nopo-nopone lancar, termasuk utangnya cepat lunas. Pasal banget amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara, sore hari ini insyaallah saya akan melunasi utang saya. Utang apa Pak? Utang materi. Kulo janji akan menyelesaikan satu ayat yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, suratnya Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayatnya ayat yang ke-85. Kemarin sudah saya sampaikan. Tesi kalian boten Bu? Lali nih, gak apa-apa. Memang manusia tempatnya salah dan lupa. Kadang salah niku nikmat, lali ya nikmat. Lali duwe hutang ya nikmat niku. Mugi-mugi sing nagih ya lali. Ayatnya pendek Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Ismaila wa Idris wadal kifli kulum minas sabirin. Dan ingatlah kisah Nabi Isa, Nabi Idris dan Nabi Dzulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Kalau saya boleh mengistilahkan dengan kata-kata ashabus sabri, penduduk yang sabar atau pemilik kesabaran. Bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak sabar. Nabi yang lain juga sabar Bapak Ibu. Tapi tiga nabi ini sama Allah dikelompokkan dalam satu ayat, ayat 85 surat Al-Anbiya. Nah, karena ada kemiripan, mungkin peristiwanya berbeda, kisahnya berbeda, tapi tingkat kesabarannya sama. Di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan kesabaran Nabi Dzulkifli pas buka bersama hari kedua kemarin. Di kuliah tarawih saya sudah menyampaikan kesabaran Nabi Idris. Nah sekarang Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Bagaimana kesabaran Nabi Ismail? Saya mulai dari orang tuanya dulu Bapak Ibu. Sekilas saja, karena kalau kita pengen punya anak yang sabar, orang tuanya harus sabar dulu.
Kalau orang tuanya tidak sabar, pasti anaknya tidak sabar, kecuali dididik dalam suatu lembaga pendidikan yang mendidik kesabaran, nanti bisa jadi anak sabar walaupun orang tuanya tidak sabar. Ini sekolah wis ora bener, orang tuanya ora bener, ora mungkin anaknya bener, kecuali hidayah dari Allah. Ngaten Bapak Ibu. Nah, kisahnya panjang, tapi untuk Nabi Ismail akan saya mulai dari hijrahnya Nabi Ibrahim dengan istri tercintanya yaitu Sarah atau Maisarah. Hijrah kemana? Ke Mesir. Kenapa hijrah? Karena di Palestina ketika itu musim paceklik. Bahaya kelaparan melanda di mana-mana, kemarau panjang, jadi harus hijrah. Ini sunatullah untuk menyelamatkan diri, hijrah. Namun demikian berdua juga tidak melepaskan misi dakwahnya. Ini yang perlu kita contoh Bapak Ibu. Di mana saja, kemana saja kita harus berdakwah, karena kita punya misi agar hidup ini bermakna, baik di dunia apalagi di akhirat. Jadi misalnya panjenengan ke pasar, ke sekolah, kerja, ke sawah, dagang, dimanapun tetap harus berdakwah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Isone mung siji, ngajari cara makan dengan Islam. Ya ajarkan saja kalau mau makan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya dakwah. Maka Nabi Ibrahim bersama Sarah pergi ke Mesir juga dalam rangka dakwah. Tapi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim mendapatkan informasi kalau raja yang berkuasa di Mesir namanya Raja Heksos ternyata punya kelainan. Apa kelainannya? Raja Heksos ini Bapak Ibu suka menyenangi wanita yang sudah bersuami. Jadi senior, senang istri orang. Kan kelainan. Yang gadis-gadis banyak kok malah nyari yang sudah punya suami. Jadi anggapannya Raja Heksos orang lain tidak boleh punya istri, hanya dia yang boleh punya istri. Apalagi melihat cantiknya istri orang lain. Kata peribahasa sekarang, rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya dewi. Ayo gelap mata kok. Ini karpetnya lebih hijau daripada karpet tempat saya. Ngaten Bapak Ibu. Maka berdua berunding. Nanti kalau ketemu pengawal raja ditanya kamu siapa, jawabannya saudara. Padahal suami istri. Kalau yang ditanya Ibrahim nanti saya akan menjawab kalau Sarah adalah saudara saya, maksudnya saudara seiman. Kalau yang ditanya Sarah nanti akan menjawab kalau Ibrahim adalah saudara saya, padahal suaminya. Tapi maksudnya saudara seiman agar tidak dibunuh. Rencananya begitu. Nah, sampai di Mesir ternyata betul ditangkap oleh pengawal-pengawal raja. Tapi alasan yang direncanakan tadi tidak dipercaya. Orang mungkin pergi berdua bersama saudara, mesti suami istri. Lalu ditangkap, Ibrahim dimasukkan ke dalam sel, Maisarah dihadapkan kepada raja. Benar saja Bapak Ibu melihat kecantikan Sarah, udah nafsunya tinggi, tegangan tinggi, voltase 220. Tangannya refleks bergerak, yang tangan hendak menjamah Sarah. Tiba-tiba tangannya stroke. Nggak bisa apa-apa, lalu bertanya kepada Sarah, apa yang kamu baca? Sarah menjawab, berdoa agar dilindungi oleh Allah, karena kamu jahat, kamu bukan suami saya, belum kenal saja mau menjamah. Lalu raja bilang, minta kepada Tuhanmu, doakan agar aku disembuhkan dari stroke ini. Di zaman dulu sudah ada stroke, cuma mungkin nggak tahu namanya apa.
Masih baik Sarah didoakan setruknya sembuh. Dikiranya kapok, tidak Pak, gantian tangan kirinya akan menjamah lagi. Sarah berdoa lagi, tiba-tiba setruk lagi. Minta kepada Sarah, tolong didoakan lagi biar aku disembuhkan dari struknya. Aku janji tidak akan menjamah lagi. Malaikat lihat, bilang janji dia. Ternyata betul, sudah didoakan setruknya sembuh, menjamah lagi. Bahkan dengan dua tangannya Pak, kanan kiri mau menjamah, mau menerkam. Sarah berdoa lagi, setruk lagi. Tidak cuma kedua tangannya, seluruh badannya juga setruk. Tinggal mata sama lidahnya yang tidak setruk. Jadi masih bisa melihat, masih bisa berucap, dan minta kepada Sarah untuk didoakan lagi biar sembuh setruknya. Lagi-lagi Sarah mendoakan, apian banget tahun ini. Nah jenengan tinggal rumah toh Bu. Iki Sarah apian didoakan sembuh. Udah 3 kali loh ini. Nah karena sudah 3 kali, raja ini memenuhi janjinya, benar-benar taubat, tidak akan menjamah lagi. Ini masih marah. Termasuk marah kepada pengawalnya. Kan kamu datangkan ke sini ternyata bukan wanita, tapi dari bangsa jin. Coba Bapak Ibu, awang ayu-ayu tunake jin. Mergo nggak bisa dijamah malah setruk. Nek jenengan tunake jin lesu mboten Bu. Nah, akhirnya dilepaskan. Ibrahim juga dibebaskan dan diberi hadiah. Tidak tanggung-tanggung, hadiahnya juga seorang wanita namanya Hajar. Hajar ini Bapak Ibu itu dulu juga anak raja Mesir yang lain yang kalah berperang. Rajanya dibunuh oleh Raja Heksos, putra mahkotanya juga dibunuh, tinggal putrinya ini bernama Hajar. Sama dulu ya hendak diraba-raba sama raja ini, tapi tidak bisa, kena setruk juga. Jadi ada kemiripan antara Hajar dengan Sarah. Nah kasus ini selesai, kemudian Ibrahim kembali lagi ke Palestina, pulang bersama istrinya dengan membawa hadiah dari raja, yaitu seorang wanita cantik, masih jomblo, Grace, namanya Hajar. Sampai di rumah dijadikan ART, asisten rumah tangga. Ringkas cerita Bapak Ibu seperti di sinetron nggih. Akhirnya asisten rumah tangga juga jadi istrinya, juga jadi majikan. Bukan hasratnya Nabi Ibrahim Pak, tapi Sarah istri pertama yang merasa tidak enak karena sekian lama berumah tangga, merasa belum bisa memberikan anak. Ketika itu Ibrahim sudah berusia 90 tahun Pak. Ya, istrinya Sarah sudah 60 tahun. Menurut medis manapun tidak bisa lagi memberikan anak. Maka Sarah minta kepada suaminya untuk menikahi Hajar. Tidak mau Pak. Itu Ibrahim nggak mau, menolak. Sarahnya memaksa. Iki jenengan pripun Pak? Kong ditawari kawin malih kersa mboten Pak? Kadose wong lanang saiki ora usah ditawari nyelintis-nyelintis. Kula nang Facebook maupun nang WA. Ibrahim menolak. Karena memang cinta betul dengan Hajar. Tetapi untuk masa depan, apalagi Nabiullah harus menghadirkan keturunan yang jadi nabi. Kan nggak mungkin nabi perempuan. Ya seperti anak raja kan harusnya laki-laki. Kalau nggak punya anak laki-laki kan harus turun ke adiknya, bukan ke anak perempuannya. Harusnya begitu. Kalau perlu kawin lagi, tapi ternyata ada raja yang tidak mau kawin lagi, jadi nggak punya putra mahkota. Masalahnya di situ itu. Nah setelah menikah dengan asisten rumah tangganya yang bernama Hajar, di luar dugaan kersane Gusti Allah, ternyata Hajar hamil duluan.
Coba Bapak Ibu, Bapak ngertos Ibu lah yang punya perasaan lebih halus daripada Bapak. Jenengan sebagai istri dari seorang suami punya pembantu, aslikan rumah tangga, pembantu naik kawin kali bojone jenengan dilalah ambil duluan. Pripun Bu perasaannya? Ini manusiawi nggih. Manusiawi. Gusti Allah juga tahu, maka memisahkan keduanya, memerintahkan Ibrahim bersama Ismail dan Hajar dengan Sarah harus dipisahkan. Tapi di balik perintah memisahkannya ada perintah agung. Allah ingin Ibrahim beserta putranya yang baru saja lahir usia 1 tahun namanya Ismail membangun kembali rumah suci Baitullah yang ada di Bakkah. Jadi gak cuma satu alasan pisah dengan keluarganya untuk menghindari perselisihan besar, tapi ada perintah mulia, perintah agung membangun rumah Allah. Karena perintah inilah maka berangkatlah 3 orang, Ibrahim bersama istri keduanya Hajar dan juga anaknya Ismail yang berusia baru 1 tahun. Ujian pertama ini Bapak Ibu Allah berikan kepada 3 orang, khususnya Nabi Ismail yang menjadi sentral materi pada sore hari ini. Umur 1 tahun sudah diuji dengan perjalanan yang sangat jauh Pak. Palestina Mekah itu butuh waktu berapa lama itu? Jalan kaki itu berbulan-bulan Pak. Kalau zaman sekarang saja ada pesawat usia 1 tahun Bapak Ibu itu tidak boleh bepergian lebih dari 12 jam. Jogja Swedia itu 36 jam. Nggak boleh bawa anak kecil. Hamil pun tidak boleh. Nggak boleh. Itu sudah ada pesawat dengan kecepatan tinggi, apalagi di zaman itu lewat gurun pasir, padang Sahara, banyak binatang buas, banyak angin topan, badai. Ini ujian alam, ujian cuaca, iklim dan sebagainya. Tapi bertiga berangkat dan sampai di sana Bapak Ibu, Nabi Ibrahim meletakkan, mendudukan Hajar dan Ismail di sebuah tanah seperti gundukan dan begitu saja ditinggalkan. Iki nek zaman saiki ora wajar loh Bapak Ibu. Sampai di Bakkah Ibrahim langsung saja meninggalkan Hajar bersama Ismail, terus tinggal lunga. Coba nek ana wong kaya ngono saiki, oh tanggane mesti ribut. Ini kan ben urung dadi tangga dadi ya anteng-anteng wae. Kalau ada netizen wah jadi viral itu. Pelanggaran HAM, kekerasan dalam rumah tangga, macam-macam. Tapi itulah perintah Allah. Allah memerintahkan tinggalkan berdua, maksudnya Hajar sama Ismail di tempat yang aku sudah sediakan. Mungkin kalau nengok Bu, jadi nggak tegel. Mungkin malah nggak jadi ditinggal, malah dikonconi. Tapi perintah Allah begitu, akhirnya ya langsung pergi saja. Itu Nabi Ibrahim Pak. Beda dengan kita sekarang. Ya kalau ada pelatihan diklat ninggal bojone 4 hari, masalah mboten. Tenane ora, lali kabeh. Napa mele wonten HP. Bojone yo ditinggali HP bareng, disangoni ATM, mobil banking. Dulu nggak ada. Maka wajar Hajar seorang wanita juga bertanya, ya suamiku hendak kemana? Ada apa kok begitu saja meninggalkan? Ibrahim terhenti tanpa kata, jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Lalu pergi lagi, ditanya lagi sama istrinya, iya suamiku kenapa meninggalkan kami begitu saja? Ibrahim terhenti juga nggak bisa jawab. Mungkin saking nggak tegelnya, tapi juga nggak nengok, nggak lirik gimana keadaan istri sama anak, tidak, langsung pergi. Sampai 3 kali
Hajar lalu mengatakan, apakah ini perintah Allah? Ibrahim baru menjawab. Jawabannya pun tidak dengan kata-kata, cukup menganggukkan kepala dan tidak melihat Hajar. Hajar di sana mengatakan begitu, Ibrahim cuma mengangguk. Melihat anggukan Ibrahim bagi Sarah, bagi Hajar sudah merupakan jawaban. Kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Mantep Hajar. Coba nek wonten wong wedok sani kaya ngono ditinggal ngamuk-ngamuk. Maka Ibrahim segera melanjutkan kepergiannya, pulang menemui istri pertamanya. Coba ibu, kayak neng sinetron mesti istri kedua nesu-nesu toh. Aku ngerti kok arep bertemu istri pertamanya. Tapi Hajar tidak demikian. Sampai di pegunungan, Ibrahim membalikan badan, melihat anak dan istrinya, melihat Bakah. Bakah itu calon Mekah, dulu namanya Bakah. Jadi di situ ada pondasi. Dulu ada Ka'bah, Pak. Jadi ternyata Ka'bah itu sudah dibangun sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Adam ketika turun di bumi oleh Allah, sekian ratus tahun dipisahkan dengan istrinya Hawa. Setelah bertemu, timbul rasa kangen, ingin melihat suasana seperti dulu ketika di sorga, melihat banyak malaikat muter-muter Ka'bah. Lalu Nabi Adam membangun bangunan tempat ibadah namanya Ka'bah. Konon Bapak Ibu, Ka'bah yang sekarang kalau lurus ditarik ke atas, lurus dengan Ka'bah yang ada di Baitul Ma'mur. Ka'bahnya para malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Boten percaya mangke Bapak Ibu haji pas teng Ka'bah ndelok dhuwur ana ora. Nyobi mawon dong ora apa-apa. Tapi pakai keyakinan. Nah, Bapak Ibu, seraya Ibrahim berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar tempat ini ya Allah menjadi tempat yang diberkati. Aku tinggalkan sebagian generasiku. Kalimatnya sebagian. Ya, Ibrahim berarti cerdas Bapak Ibu. Cerdasnya apa? Akan terjadi besok, menurunkan banyak generasi dan banyak pula generasinya yang menjadi nabi. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ternyata yang diucapkan benar, walaupun refleks tapi benar. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian generasiku, yaitu Ismail, untuk memelihara tempat ini, tempat beribadah, tempatnya orang-orang sholat, tempatnya orang haji, tempatnya orang ruku dan sujud. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dan berharap pula tempat ini menjadi tempat yang banyak dikunjungi orang. Terkabul moten Bapak Ibu? Terkabul. Nyatanya sampai sekarang haji nggak habis-habis. Dinaikkan tarifnya juga tambah banyak yang haji. Logikanya kan wis do gaji yang munda kon melunasi, tapi ternyata tambah banyak yang berkunjung itu. Banyak orang memfitnah, orang-orang orientalis, misionis yang sudah tidak suka dengan Islam, mengatakan apa itu cuma batu kok disembah-sembah. Harapannya biar tidak banyak yang haji, tapi ternyata yang haji malah tambah banyak berkat doanya Nabi Ibrahim. Monggo Bapak Ibu kalau mau diamalkan, saya sudah mengamalkan Bu. Ya, mengamalkan doanya Nabi Ibrahim, ternyata benar. Rumah saya banyak dikunjungi orang. Tapi sing toko pengamen, komis, nagih arisan, listrik, wah ngene mandek aku doane. Terus mandek saniki Pak. Asing toko beda. Nah Bapak Ibu, Ibrahim rampung ya menemui istri pertama. Nanti kisahnya beda lagi ya. Nah sekarang saya fokus yang sini. Begitu Ismail ditinggalkan bersama ibunya,
timbul naluri Hajar. Apalagi Ibrahim hanya meninggalkan 2 bekal di dalam gembes, 1 berisi air, 1 berisi korma. Untuk kapan? Nggak tahu, nggak jelas sampai kapan. Maka naluri keibuan untuk menyelamatkan nyawa dan bayinya, refleks mulai mencari-cari kalau ada air. Di situ hanya 2 bukit, Sofa dan Marwah. Hajar naik ke bukit pertama, Sofa, nyari air, tidak ada. Begitu melihat bukit satunya, Marwah, tampaknya ada air, lalu turun. Lari ini, turun. Begitu mau naik, lari kecil. Sampai di Marwah ternyata tidak ada air. Lihat Sofa, kok ada air, turun lagi jalan. Begitu mau naik, lari lagi. Sampai di Sofa, kok nggak ada air, ternyata cuma fata morgana. Terus begitu sampai 7 kali dari Sofa ke Marwah, berakhir di mana, Bu? Di Marwah. Ternyata tidak ada air. Dalam banyak riwayatnya beda-beda nggih. Ketika Hajar tidak mendapatkan air, tiba-tiba terdengar suara. Kalau bahasa kita, kurang apa ya Allah ya? Kami sudah melakukan semuanya. Lalu suara ini menunjukkan ke arah Ismail, anak yang masih berusia 1 tahun. Ini satu riwayat Bapak Ibu. Ternyata di kakinya Ismail muncul air. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain itu malaikat Jibril mencukil air itu, mencukil gundukan pasir itu, maka tiba-tiba keluar airnya. Bapak Ibu, kita nggak usah sebegitunya dengan kisah ini gitu. Yang penting intinya adalah keluar airnya. Jadi begini Bapak Ibu, nek ngerti ada air, jane kan merasa melayu Bang nggih, Sofa Marwah. Oh ternyata di situ ada air itu loh, kudune ngaten. Tapi inilah Bapak Ibu, Allah kadang menyediakan rezeki buat kita, tapi kita harus berusaha, lari dulu, kerja keras, berkeringat, baru ternyata Allah berikan rezeki. Jadi sudah ada rezekinya, cuma Allah belum menunjukkan. Itulah yang namanya perjuangan. Perjuangan melatih kesabaran juga. Kalau ibunya sabar, nanti anaknya juga sabar. Setelah kesabaran ibunya teruji, Allah tunjukkan, Allah ungkapkan, ini loh air yang kamu cari. Maka begitu melihat air, Hajar langsung mengatakan sambil merangkul dan mengucapkan Zam. Itu dari bahasa Mesir Pak. Kan Hajar orang Mesir, bukan orang Mekah, bukan orang Palestina. Dari kata zum, artinya kumpul. Maksudnya bilang sama air, ayo kumpul airnya biar tidak kemana-mana. Terus membuat gundukan-gundukan kecil, main boten luber-luber banyune. Coba Bapak Ibu, kalau Hajar tidak seperti itu, ini barokah Allah Bu. Yang namanya Zam-Zam sampai sekarang tiada habis-habisnya. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama Ismail dan Hajar. Monggo sing punangsang nggih, hati-hati ndak lali timplok batal. Lanjut nggih. Iki kadose kecepatan nggih. Padahal aku setengah 6 tahun. Dugi penting Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, saya akan mundur 3 hari sebelum terjadinya penemuan air Zam-Zam. Ada kejadian di negeri Yaman. Dulu namanya Kerajaan Sabah. Kerajaannya kaya raya, makmur, adil, bersih, higienis, tidak ada penyakit.
siapapun yang datang ke negeri itu sembuh dari penyakitnya. Tapi dilala Bapak Ibu, pemiliknya bernama Abu Sam. Sesuai dengan namanya, Abu Sam itu hamba matahari, menyembah matahari, ingkar kepada Allah. Padahal negerinya makmur, dan salah satu sumber kehidupannya adalah bendungan. Di Yaman ada bendungan besar bernama Zadul Ma'rif. Bendungannya cukup besar, panjangnya 620 meter, lebarnya 60 meter, tingginya 16 meter. Dan bendungan ini menjadi sumber kehidupan negeri itu, negeri Sabah ketika itu. Di kanan kirinya digambarkan di dalam Al-Quran banyak taman-tamannya. Sebelah kanannya luasnya 530 hektar, sebelah kirinya luasnya 430 hektar, total 960 hektar. Sarjito Bu itu cuma 8 hektar, berarti berapa kalinya rumah sakit Sarjito. Belum buah-buahnya juga melimpah ruah, buah-buahan apa saja ada, makmur negeri itu. Tetapi karena ingkar kepada Allah, Allah datangkan musibah, Allah datangkan bencana. Bencananya Bapak Ibu tidak disangka-sangka, Allah hanya mengirimkan seekor tikus yang besarnya seperti kucing. Saking besarnya bendungan itu, kalau tikus ngrikiti di sini, yang sana ningali mboten ora weruh. Jadi orang nggak perhatian, Allah tikus mau siji ngopo, padahal ngrikiti tiap hari, ngrikiti tiap saat. Lama-lama bendungan itu bocor, mulai dari netes, kemericik, sampai akhirnya pecah, meledak. Sesuai dengan teori Archimedes, semakin besar lubangnya, semakin besar tekanan airnya, akhirnya pecah bendungannya, terjadi banjir besar. Memang tidak sebesar banjirnya Nabi Nuh, tapi pecahnya bendungan ini membuat negeri itu menjadi kering. Dalam waktu 3 hari setelah banjir selesai, semuanya rusak berantakan. Tanaman-tanamannya hancur semua, tinggal tanaman yang bernama adel dan sider. Nggak ada buahnya, cuma duri-duri. Ada juga yang bilang tanaman apa namanya itu, yang buahnya pahit. Kalau di Indonesia bojo nggih. Di sana namanya apa? Bidara namanya, bidara. Hancur semua, maka penduduknya hijrah. Kemana? Ke Sam. Kalau mau ke Sam, mesti lewat Mekah. Hafal jalur Mekah, tidak ada air. Tapi hari itu Pak, ketika orang-orang Yaman hendak ke Sam lewat Mekah, tiba-tiba melihat banyak burung di atasnya. Mereka berpikir pasti di bawahnya ada air karena di atas banyak burung muter-muter niko. Ternyata betul, di bawahnya ada air dan hanya ditungguin oleh 2 orang. Sampun. Dereng nggih? Oh, karena ngasih kode ngaten. Aman dereng wonten nek wonten tak unjuk batal. Jadi air ini hanya ditunggui oleh seorang ibu dan anak kecil. Coba Bapak Ibu, kalau terjadi zaman sekarang, panjenengan kalau putrane nonggoni barang yang sangat berharga, tiba-tiba datang 200 orang. Biasanya merebut nggih. Naluri manusia kan begitu, seperti penjajah kita datang ke Indonesia, lihat kesuburan Indonesia, ngiler kabeh, do menjajah, Portugis menjajah, Portugal menjajah, Inggris menjajah, Belanda, Jepang, sekarang pun masih banyak menjajah, Amerika, Cina, macam menjajah, ngiler lihat Indonesia. Tapi hajar dengan keberaniannya Bapak Ibu, ketika 200 orang bilang, "Ya Ibu, bolehkah aku mengambil air ini?" Karena 200 orang ini juga kelaparan Pak, kehausan. Negeri Yaman baru dihancurkan oleh Allah, melihat air kan ngiler.
Tapi mereka punya peradaban, punya sopan santun, walaupun hanya ditungguin 2 orang, masih punya alat, minta izin, boleh nggak kami ambil air? Apa kata Hajar? Boleh, silakan, tapi hak milik tetap pada saya. Itu keberanian seorang ibu. Coba kayak negara kita, orang asing datang ngambil, malah pada jualin, jual. Naudzubillah min dzalik. Ini gambaran